Oke, ya, oke. Siap. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa di semester 1 yang mengambil mata kuliah BK Perkembangan pada saat ini. Mudah-mudahan di dalam pertemuan saat ini yang kita akan membahas tentang bagaimana rencana pembelajaran ke depan di dalam satu semester ini, mudah-mudahan kita diberi kemudahan, ya, diberi kelancaran di dalam perkuliahan ke depan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa selamat bergabung di mata kuliah BK Perkembangan di semester 1 program studi bimbingan dan konseling, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam satu semester ini. Apa yang akan kita kerjakan di dalam satu semester ini. Tuntutan apa saja ya di dalam perkuliahan itu yang harus kita jalani sebagai dosen, sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Jadi dalam setiap mata kuliah ini mempunyai tuntutan-tuntutan di dalam masing-masing pertemuan mempunyai tuntutan-tuntutan tersendiri. Nah, mari saya share screen dulu ya. Apa yang harus kita lakukan di dalam perkuliahan ini. Namun, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi abada. Di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa hal, ya, beberapa hal tentang mata kuliah terlebih dahulu, ya. Pada mata kuliah ini yang merupakan dari mata kuliah wajib program studi bimbingan dan konseling tentang BK Perkembangan yang sebanyak 2 SKS, ya, yang saya ampu, ya, yang saya ampu adalah saya sendiri pengampunya Haryadi Ahmad. Nah, apa sih yang tuntutan-tuntutan yang kita lakukan di dalam perkuliahan ini? Mari kita melihat deskripsinya. Mata kuliah ini mengkaji tentang landasan hukum dalam layanan bimbingan dan konseling di pendidikan formal. Itu yang pertama. Pemetaan profesional konselor, ya, kompetensi bimbingan dan konseling di sekolah, bagaimana sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di luar negeri dan di dalam negeri. Nah, kedudukan standar kompetensi kemandirian peserta didik yang dikembangkan di konselor di sekolah, kedudukan konselor di sekolah dasar, kedudukan konselor di SMP, SMA, SMK, dan kedudukan konselor dalam mengembangkan penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di dalam satuan pendidikan Nah, ini deskripsi mata kuliah ini adalah merupakan deskripsi yang harus kita lakukan di dalam perkuliahan selama satu semester ini. Ya, paling tidak itu adalah selama 14 kali pertemuan, ya, itu teorinya. Terus selain UAS, UTS, ada UTS-nya, ada UAS-nya, itu dijumlah menjadi 16 kali pertemuan. Ada beberapa capaian pembelajaran lulusan yang harus kita capai di situ. Itu di sini berjumlah ada 9. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah saudara mampu menguasai konsep, ya. Ini yang paling penting, saudara mampu menguasai konsep, teori, falsafah, berpikir logis, ya.
ada sistematis, kreatif, dan inovatif, dan seterusnya, sampai pada terampil mengakses mengakses berbagai data dan informasi yang relevan, ya, ingat yang relevan dari berbagai sumber dalam kepengelolaan layanan bimbingan dan konseling. Ini dalam intinya bahwa saudara harus bisa terampil dalam mengakses informasi terupdate di dalam berbagai materi-materi perkuliahan. Sebagaimana saudara mengembangkan materi-materi perkuliahan yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa capaian pembelajarannya di sini. Ada 8 capaian pembelajarannya. Yang pertama, saudara mampu memahami dan menguasai konsep dasar landasan hukum, ya, layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Ini yang paling penting bagi saudara. Pada pertemuan-pertemuan awal nanti saudara harus mampu menguasai konsep landasan hukumnya agar saudara paham bagaimana nantinya BK ke depan di masing-masing satuan pendidikan itu saudara akan paham. Yang kedua atau yang B adalah saudara mampu menganalisis ya pemetaan kompetensi konselor. Ini yang saudara harus paham juga bagaimana kebutuhan seorang konselor itu apa saja yang dibutuhkan di dalam, baik itu dalam asas prinsipnya, ya, tujuannya, dan etikanya. Ini saudara harus mampu menganalisanya. Sebagai seorang konselor tentu banyak tuntutan-tuntutan, atau seorang guru BK di sekolah formal, saudara banyak tuntutan-tuntutan yang harus saudara lakukan. Nah, yang ketiga adalah mampu menganalisis sejarah perkembangannya. Nah, bagaimana sejarah perkembangan ini yang harus saudara tahu, bahwa bagaimana secara perkembangan dari luar negeri seperti apa, dan misalkan dari Amerika seperti apa perkembangannya sampai ke Indonesia, di dalam negeri seperti apa perkembangannya, ya, mulai dari tahun berapa perkembangan BK ini sehingga bisa diterapkan di dalam satuan pendidikan. Di dalam satuan pendidikan yang dari saat ini, dari SMP, tingkat SMP, sekolah menengah pertama, sampai dengan sekolah menengah kejuruan atau SMA-nya. Nah, saudara harus paham itu. Saudara harus mampu memahami sejarah perkembangan seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah saudara harus mampu juga menganalisa standar kompetensi kemandirian peserta didik yang akan dikembangkan oleh seorang konselor atau seorang guru BK di sekolah. Itu kompetensi apa saja yang dikembangkan. Itu sekitar dari kompetensi dasar perkembangan peserta didik itu ada 11 kompetensi yang dirumuskan pada tahun 2007 oleh Afkin, ya. Nah, yang berikutnya adalah saudara harus mampu menganalisa juga kedudukan konselor. Kedudukan seorang konselor atau kedudukan konselor di mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini yang paling penting bagi kita. Seperti apa kedudukan konselor di sekolah itu, seperti apa. Sehingga kita paham bahwa ketika kita sudah tahu kedudukan kita sebagai di dalam konselor, sebagai seorang konselor ke depan, saudara, karena saudara disiapkan menjadi seorang konselor sekolah di sekolah formal, ya. Saudara dipersiapkan menjadi guru BK di sekolah-sekolah formal. Jadi saudara harus paham betul bagaimana kedudukan seorang konselor dari tingkat SD-nya, dari tingkat SMP-nya, SMA, dan SMK-nya. Nah, di sini yang berikutnya adalah sebuah perkembangan di dunia pendidikan saat ini, bahwa ada namanya proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Saat ini yang lagi dikembangkan. Bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya saudara mampu juga di situ mampu menganalisanya. Sejauh mana
penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan di satuan pendidikan. Baik itu dari SD-nya, dari TK-nya, ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK-nya, dan sampai dengan pada aliyahnya misalkan, atau sekolah-sekolah kejuruan yang lain. Nah, ini saudara harus mampu memahami itu. Saudara harus mampu menganalisanya. Bagaimana kedudukan seorang konselor ketika di dalam pengembangan profil pelajar Pancasila seperti apa? Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Komponennya apa saja? Nanti kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan terakhir di situ. Nah, ini yang saya rencana pembelajarannya yaitu sekitar 14 kali pertemuan, itu teorinya. 14 kali pertemuan itu di luar UTS-nya dan UAS-nya. Yang dimana kalau dihitung adalah 16 kali pertemuan. Di masing-masing pertemuan itu akan ada sub yang materi yang akan kita bahas di situ. Misalkan pada pertemuan pertama kemarin kita udah lakukan di dalam secara offline di dalam kelas, cuman ada sebagian yang belum hadir, ya. Yang kemarin hadir hanya 28, jadi sekitar lebih dari 44 banyaknya saudara yang mengambil mata kuliah ini di semester 1. Jadi masih banyak yang belum hadir. Nah, di situ kita baru melakukan perkenalan. Belum saya menyampaikan bagaimana RVS-nya, ya, bagaimana rancangan pembelajaran semester ini. Ya, saya belum menyampaikan apa saja yang harus kita bahas di dalam masing-masing pertemuan. Nah, yang berikutnya adalah pada pertemuan kedua akan kita bahas tentang landasan hukum. Landasan hukum dalam layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Konsep dasarnya, ya, konsep dasarnya, ya. Nah, konsep dasar ini kita berpegang pada peraturan pemerintah, peraturan Menteri nomor 111 di tahun 2014 tentang, ya, kedudukan bimbingan dan konseling atau konselor di dalam satuan pendidikan formal dan non formal di situ. Nah, apa yang akan kita bahas di situ? Saudara harus paham pasal-pasalnya. Ini yang menguatkan kita sebagai seorang konselor di sekolah, baik di sekolah formal maupun non formal ke depan, ya. Saudara harus paham dulu asasnya seperti apa. Fungsi seorang konselor di sekolah formal dan tidak formal, non formal itu seperti apa. Asasnya, ya, prinsip dan kompeten dan strategi ini yang akan kita bahas, ya. Bagaimana prinsip seorang konselor di situ, ya. Nah, ada permen yang terbaru di situ yang ini tentang bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasila itu, ya. Ini di Permen nomor 165/M/2021. Bagaimana di sekolah itu bisa dikembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang harus saudara bisa menganalisa di situ adalah di mana kedudukan seorang konselor. Di mana kedudukan seorang konselor ketika sekolah itu menyusun atau mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya. Di mana dia? Saudara harus paham di situ di mana letak kedudukan seorang konselor pada saat sekolah atau satuan pendidikan menyusun kurikulumnya. Bagaimana pelaksanaannya, ya, bagaimana pelaksanaan di dalam proses pembelajaran nanti di peserta didik atau di murid yang saat ini
disebut sebagai murid di kurikulum satuan pendidikan ini, ya. Nah, yang pada pertemuan keempat kita akan membahas bagaimana kompetensi seorang konselor, ya, dalam pendidikan formal. Telah yuridisnya seperti apa, ke ini landasan hukumnya, ya. Ada kilas balik profesi konselor di Indonesia, bagaimana setting layanan dan sosok utuh kompetensi konselor itu seperti apa. Ini akan kita bahas pada pertemuan keempat, ya. Nanti kita akan membahasnya melalui online, ya, mulai dari channel YouTube, dari blog akan saya berikan pada saudara atau lewat WhatsApp, dan ada asinkronus yang akan saya berikan masing-masing asinkronusnya melalui e-learning VIP-nya. Ya, mudah-mudahan saudara sudah punya akun masing-masing. Saudara udah tahu akun masing-masing di dalam e-learning VIP itu. Oke. Pada pertemuan kelima, ya, ini masih kita akan konsep dasar kita akan bahas, ya, bagaimana tujuannya. Ini, ya, dari konsep dasarnya, dari prinsip-prinsipnya, asas-asas seperti apa, konsep dasar bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Ini akan saya berikan pada saudara modulnya, ya, lumayan modulnya itu sekitar 200 halaman. So, itu sudah nanti akan kita bahas. Sebelum saya bahas, nanti saudara akan baca, ya. Nanti akan saya kirimkan materi-materi ini melalui e-learning-nya. Jadi kalau bagi yang belum mempunyai e-learning, nanti silahkan saudara hubungi Kaprodinya untuk meminta password e-learning-nya. Nah, pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang sejarah perkembangan BK, ya, di dalam negeri dan luar negeri, ya. Nanti akan kita membahas bagaimana sejarah perkembangannya sampai nanti diterapkan di sekolah formal di Indonesia itu seperti apa sejarah perkembangannya. Mulai dari mana, kalau di Indonesia mulainya dari mana, ya. Mulai dari di mana diterapkan sampai saat ini diterapkan di sekolah-sekolah formal, baik itu dari tingkat SMP, SMA dan SMK. Untuk tingkat TK, PAUD, TK dan SD itu masih sebatas sebagai konselor kunjung. Itu. Nah, yang berikutnya pada pertemuan ke-7 nanti akan kita membahas tentang standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah, apa saja standar kompetensinya di situ? Salah satu adalah landasan hidup religiusnya, ya, atau di dalam profil pelajar Pancasila itu disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak baik. Ada landasan perilaku etis, kematangan emosi, ya, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, kesadaran gender, perkembangan pribadi, perilaku kewirausahaan, kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesiapan berkeluarga. Nah, ini akan kita membahas di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Kalau dari SD itu seperti apa, dari SMP apa saja yang dibahas, sampai dengan SMK standar kompetensi mana yang bisa dikembangkan oleh seorang konselor di masing-masing satuan pendidikan. Oke, sebentar dulu. Oke. Jadi ini akan kita bahas di dalam pada pertemuan ke-7 itu adalah
standar kompetensi yang bisa standar kompetensi peserta didik yang bisa dikembangkan oleh seorang konselor di satuan pendidikan. Tentunya ini adalah berdasarkan perencanaan. Ini adalah secara terencana. Nah, pada pertemuan ke-8 kita akan membahas bagaimana kedudukan konselor di SD. Ya. Jadi seperti apa kedudukan konselor di SD? Saudara bisa nanti akan saya kirimkan di learningnya, ya, itu tentang panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, ya, di tahun 2016. Di situ diterbitkan buku itu, pedoman ini. Nah, yang pada pertemuan ke-9 kita akan membahas bagaimana kedudukan seorang konselor di SMP. Pada pertemuan 10 kedudukan konselor di SMA, bagaimana, ya, apa saja yang bisa dikembangkan di SMA. Dan pada pertemuan ke-11 itu kedudukan konselor di SMK. Jadi dari pertemuan 8 sampai dengan 11 itu akan kita membahas bagaimana kedudukan seorang konselor dari tingkat satuan pendidikan, dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, seperti apa yang bisa dikembangkan di situ? Bagaimana bentuk programnya? Bagaimana bentuk program-program yang bisa dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, ini akan menjadi sebuah tolak ukur kita ke depan bagaimana seorang konselor itu terhadap pemahaman di masing-masing satuan pendidikan. Di masing-masing jenjang satuan pendidikan, kedudukannya seperti apa? Berbeda-beda tentunya. Dari SD, dari PAUD, TK, SD, itu berbeda. SMP dan sampai SMA itu berbeda-beda bentuk program dan kedudukannya. Nah, pada pertemuan ke-12, ya, ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila, mulai dari latar belakangnya, profil pelajar Pancasilanya, ya, seperti apa profilnya, dan komponen-komponen profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang bagaimana elemen kunci nilai profil pelajar Pancasila, ya, contoh nilai-nilai, contoh alur perkembangannya seperti apa ketika dikembangkan di satuan pendidikan. Nah, pada pertemuan ke-14 nanti, pada pertemuan yang ke-14 saudara ada tugas secara individu, ya. Saudara akan ada tugas secara kelompok, mungkin ada secara individu dan atau kelompok, nanti akan saya berikan di belakangan. Jadi saudara di situ akan menyusun satu buah program profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan yang akan saudara kembangkan. Bagaimana bentuk perkembangannya, bagaimana bentuk dikembangkan di masing-masing satuan pendidikan ini nanti akan saudara memilih di situ. Oke. Ada beberapa daftar pustaka yang bisa saudara baca di situ. Yang pertama, ya, ada panduan pelatihan self advokasi di siswa SMP untuk konselor sekolah. Ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014. Ada Kepmendikbud, ya, di nomor 165/M/2021. Yang keempat adalah bimbingan konseling di sekolah di tahun 2008. Ada secara perkembangan BK, ya. Ada standar kompetensi kemandirian peserta didik, ya, oleh Afkin di tahun 2007. Ada
buku pedoman operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, dan SMK oleh Kemendikbud di tahun 2016, dan ada panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila di tahun 2021 ini. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti akan saudara kirim ke email, ya, ke email ini, ya, haryadi.ahmad@undikma.ac.id. Jadi ada tambahan-tambahan materi bacaan yang bisa saudara dapatkan juga di blog saya, yaitu ini alamatnya, ya, haryadimemet.blogspot.co.id, yang bisa saudara unggah. Nah, selanjutnya ini selama pekerjaan kita akan selama 16 atau 14 kali pertemuan, 16 kali pertemuan. Kenapa saya tidak mencantumkan di pertemuan berapa akan dilakukan UTS? Nah, ini adalah insidental. Nanti tiba-tiba pada mungkin di pertemuan 8, di pertemuan 9, bisa saja di pertemuan ke-10 saya akan melakukan UTS. Atau bisa saja UTS-nya tidak ada, tetapi evaluasi di masing-masing pertemuan itu akan saya lakukan. Nah, diambil dari situ. Nah, untuk materi, ya, untuk materinya nanti saudara bisa mendapatkan di sini, ya, di e-learning-nya. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah mempunyai file, mempunyai password untuk masuk ke e-learning-nya, ya. Jadi ini masih kosongan, ya, masih kosongan, ya. Ini bentar ya, kita tunggu dia buka karena agak lemot sedikit. Oke, tampilan e-learning-nya seperti ini, saudara. Nanti akan saudara di masing-masing topik ini akan saudara temukan materi-materi yang akan saya unggah, ya. Jadi saudara di BK perkembangan misalkan, ya. Tapi kalau di saudara atau di mahasiswa tampilannya tidak akan seperti ini. Jadi saudara nanti di masing-masing topik atau masing-masing pertemuan ini saudara akan mendapatkan materi-materi yang tadi, ya, dari pertemuan pertama sampai ke-14 itu, sudah 13 saudara akan mendapatkan itu. Nah, jika ada pertanyaan, jika ada komentar, saya, karena video ini akan saya upload di channel YouTube saya, jika ada komentar silahkan bisa melalui WhatsApp, ya. Mohon untuk saudara like dan bisa di-share video ini di channel YouTube saya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kekeliruan, bila ada kesalahan, saya mohon maaf, itu karena berasal itu adalah kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Namun di masing-masing pertemuan ini akan ada nanti masing-masing ada evaluasinya secara baik secara objektif, baik secara ya sumatif dan yang lain. Atau pertemuannya ini
masing-masing pertemuan, masing-masing materi pertemuan ini adalah merupakan materi-materi di dalam pertemuan, masing-masing pertemuan di dalam mata kuliah ini adalah merupakan tuntutan dari deskripsi mata kuliah. Jadi saya coba mengembangkan deskripsi mata kuliah itu ke dalam sebuah materi-materi masing-masing pertemuan. Nanti akan kita jelaskan di masing-masing pertemuan. Oke, mohon maaf kalau memang, sekali lagi mohon maaf kalau memang suara ada yang tidak jelas, nanti akan saya jelaskan kembali ya pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.